ayat 46 sampai dengan 59 yang baru saja kita baca bersama-sama. Mudah-mudahan dengan usaha ikhtiar kita ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan-kemudahan kepada kita sekalian, mampu memahami makna-makna serta hikmah-hikmah yang terkandung di dalamnya. Untuk itu mari kita pahami, kita tafakuri, kita siapkan wadahnya hati dan pikiran kita dengan hati yang bersih, pikiran yang jernih. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita sekalian, mampu menerima pancaran nur kalam ilahi dan pancaran nur hikmah serta pancaran nur hidayah itu ke dalam kolbu dan pikiran kita masing-masing, sehingga wahyu Allah yang mulia ini tertancap di lubuk hati kita yang paling dalam, dan kita digolongkan oleh Allah sebagai orang-orang yang hamilul Quran, ahlullah. Amin. Menjadi orang-orang yang dilekso, dijaga, diramut, diurus dining Allah Subhanahu wa Ta'ala minad dunya ilal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Kembali ke ayat 46. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Waliman khafa, ini bacaan izhar, enggak boleh didengung. Waliman khafa maqama rabbih jannatan, enggak boleh ya, karena lun ketemu kha. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Jannatan, kenapa? Nunnya bertasdid. Jadi ada saatnya guna, ada saatnya izhar, ada saatnya ikhfa, ada saatnya ikhfa. Oke, bro? Ya, perhatikan ya, terutama para imam, panjang pendeknya. Waliman, lamnya lamil milki, menyatakan kepemilikan, kepunyaan. Waliman, dan bagi orang dan untuk orang. Khofa, yang dia takut. Takut apa? Maqama rabbihi, menghadap Tuhannya. Takut ketika menghadap Tuhannya akan makom Tuhannya, ya, kedudukannya. Jannatani, akan mendapatkan dua surga. Jannatin, satu surga. Jannatani, dua surga. Selama ini kan bayangin surga cuma satu, terus di mana adanya itu dua surga. Mari kita bahas. Waliman khofa, dan bagi orang-orang yang takut, aili kulim minhum auli majmu'ihim, yakni bagi masing-masing di antara mereka atau bagi sejumlah mereka. Maqam Rabbihi, terhadap makom Tuhannya, ya, yaitu pada saat menghadap Tuhannya, ya, makom Tuhan. Aiyamahu baina yadai likisabin fataroka maksiatahu. Aiyamahu, yaitu berdirinya baina yadai, di antara hadapan Tuhannya. Jadi bagi orang yang takut ketika dia menghadap
berdiri menghadap di hadapan Tuhannya untuk apa? Lihisabin, untuk dihisab. Takut, bagi orang-orang yang takut ketika dihisab di hadapan Tuhannya. Fataroka maksiatahu, lalu dia meninggalkan kemaksiatan karena takut nanti ketika menghadap di hadapan makom Tuhannya untuk dihisab. Dia takut nanti kalau dihisab, sehingga dia hidupnya selalu meninggalkan maksiat. Jannatani, orang itu akan mendapatkan 2 surga. Lebarnya luar biasa. Nanti dibahas 2 surga itu. 2 surga ini para mufasir ya, para ahli tafsir berbeda pandangan. Ada yang berpendapat bahwa 2 surga itu adalah yang satu surga untuk manusia, yang satu surga untuk jin, jadi 2. Ada yang berpendapat bahwa surga yang satu adalah surga yang diberikan kepada orang-orang yang beramal soleh. Tapi surga satu lagi itu surga sebagai bonus hadiah. Nah, ada seperti pendapat lain. 2 surga itu adalah surga di dunia dan surga di akhirat. Sehingga maknanya waliman khofa maqama rabbih jannatan, dan bagi orang yang takut terhadap makom Tuhannya, dia akan mendapatkan 2 surga, yaitu orang yang takut ketika nanti menghadap di hadapan Allah Subhanahu wa taala yaumul qiyamah untuk dihisab. Dia takut sehingga di dalam hidupnya dia meninggalkan maksiat, dia menjadi orang yang takwa, melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Dia dapat 2 surga, surga dunia dan surga akhirat. Di dunianya kepenak, di akhirat kepenak. Di dunia hasanah, wabil akhirati hasanah. Maka setiap setahun sekali Allah perintahkan puasa dalam rangka mengendalikan hawa nafsu. Oke, Mbak? Oke. Supaya nafsunya bisa tunduk, berserah diri kepada kehendak Allah, bukan kepada kehendak yang lain. Inilah ihdinas siratal mustaqim. Mestinya gitu. Nah, wa ani bujuni hadza siratum mustaqim. Jadi pada hidupnya hanya berserah diri, mangawulo, menghambakan diri hanya kepada Allah, hanya menjadi abdinya Allah, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Hadza siratul mustaqim. Itu yang disebut siratal mustaqim. Jadi siratal mustaqim itu ibadah mangawulo. Dengan mangawulo itu kita menjadi orang yang takwa. Ya ayuhan nasu uju rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum, tujuannya la'alakum pengen takwa, tuju rabbakum, jangan kepada yang lain. Beribadah kepada Tuhan. Mangawulo jangan takut sama yang lain, takutlah pada makom rabbih. Ya tunduk pasrah, ikutin aturannya sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulnya, jangan dirubah-rubah. Tak dirubah, wah, kacau. Itu manusia. Nah, wong sama-sama. Yang ketat-ketat dong menghadap dihisab di makom rabbih, kita yang dihisab. Ya, makanya jangan sampai kalah karo kucing. Kucingnya harus mati ya harus disolati kiai. Kan jadi mati. Oh iya. Kucingnya mau mati minta disolati kiai. Nunggu nek kiainya yang mimpin terawih. Wah, dusul kan kiai. Terus mati. Mbuh mati kuala, mati enggak mati. Orang urusan kucing itu, enggak urusan Gus Khotimah.
masalah husnul khotimah itu urusan manusia. Ya harus takwa. Mau kalau binatang nggak ditaklif, yang ditaklif hanya manusia dan jin. Paham ya maksud saya? Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Nikmat Allah yang mana yang akan berdustakan? Kabeh isinya nikmat dunia, nikmat akhirat, nikmat buat orang yang menjadi hamba Allah. Cuma jadi hamba Allah ini yang susah. Ya, ngaku-ngaku boleh, ya, diakui itu yang masalah. Ngaku-ngaku itu bukan hanya mudah, juga murah. Tapi diakui atau tidak ini masalah. Nah itu, nah kita ngaku-ngaku. Hamba Allah aja Pak. Hamba Allah, ya. Aku ini hambamu ya Allah, terus berjawab, iya, kok nggak ada yang minta. Makanya harus perlu untuk memasuki sebagai hamba Allah, adalah membentuk jiwa dulu supaya jiwanya mutmain. Nah, makanya panggilannya ya ayat Tuhan nafsul mutmainah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, baru fakuli ibadi, baru wakuli nanti angger ngono ning dunya ning kepenak, akhirate kepenak. Mergo di dunia jiwanya tentram, adem, ayem, enggak ada galuh. Tapi kalau enggak takut sama makomarobihi, dia takut sama atasan, hidupnya enggak tentram. Arep ngene atine nolak, nek orang ngene engko piye? Ya bener. Tentram aja sama. Bagi ayat ala Rabbikuma tukadziban. Nikmat Allah yang mana yang akan kau ceritakan? Zawata abnan. Zawata kedua surga itu memiliki gitu ya. Zu itu punya. Zawata, jadi kedua surga itu memiliki abnanin, pohon-pohonan dan buah-buahan. Abnan itu pohon dan buah. Jadi dua surga itu dua-duanya ada pohon dan ada buah. Di dunia juga ada pohon dan ada buah. Nanti di akhirat sana ada pohon dan ada buah. Gitu. Ya. Zawata itu tasniah itu zawati alal asli wala muhayya. Jadi mempunyai ialah tasniah apa zawat menunjukkan dua. Ya, dua kalimat asalnya. Abnan, pohon-pohonan dan buah. Al-sonin jam'u fananin katoal. Ada ranting-ranting. Wa bi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Maka nikmat-nikmat Tuhanmu yang mana yang akan kamu dustakan. Di dunia disiapkan makanan buah-buahan, akhirat disiapkan pohon-pohon buah-buahan. Fihima ainani tajriyan. Di dalam kedua surga itu ada dua buah mata air yang mengalir. Di dunia juga ada mata air yang mengalir. Ada sumber-sumber di surga juga ada tajri min tahtihal anhar. Enak semua ada. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Lalu nikmat Tuhanmu yang mana yang akan kau ceritakan? Terus diulang lagi. Fihima min kulli fakihatin zaujan. Fihima di dalam kedua surga, hima itu dua. Kedua surga itu min kulli fakihatin terdapat segala macam buah-buahan. Buah-buahan apa ada. Bidunya au kulli ma yutafaqahu bihi. Ya, yang berada di dunia buah apa ada. Buah apa yang enggak ada. Buah kelapa ada. Buah ini apa? Di dunia ini malah kata Mbah Min ada buah apa kemarin itu? Buah apa Mbah Min? Buah dagang. Oh, di dunia di sana enggak ada. Atau segala apa yang dijadikan kenikmatan itu ada. Buah apa yang dijadikan kenikmatan
zaujani, ya, itu berpasang-pasangan buah itu. Artinya buah yang berpasang-pasangan ini nau'ani rotbun wa yabisun wal murru minhuma fid dunya kal hanzol khulbun. Nau'ani itu ada dua macam buah itu. Yang pertama rotbun, ada buah yang basah, jeruk, ada seger ya, buah kelapa. Yang buahnya seger-seger ya, basah-basah. Ya, buah yabisun, ada buah yang kering. Ada buah basah, ada buah kering. Apa buah yang kering? Kacang, oro, apalagi kedelai. Banyak. Ada yang basah, ada yang pasang-pasang. Di dunia itu nanti di sana juga ada pasang-pasang. Wal murru minhuma. Dan ada yang rasanya pahit. Ya, keduanya. Dari keduanya itu ada yang pahit, ada yang manis. Kalau di dunia, ya, waktu di dunia kalau anzol ya, seperti anzol itu jenis apa ya, tabu yang pahit rasanya itu ya kayak apa yang buat jamu itu Pak, mauni, ada lagi itu apa, yang buat nyekokin, brodo wali, pahit, ada yang pahit, ada yang kulbun. Ada yang manis rasanya, roto, ya, ada yang manis, ada yang pahit, besar, semua sepatah-patah. Semua macam-macam. Makanya bolak-balik juga Rahman ini Fabi Ali ala Irobi Juma Tukadikan. Mereka tahu yang mana lagi yang akan berkata. Kamu nggak senang yang manis, milih yang pahit. Terus kopi rasa gula, lo ya kan? Kopi gak pakai gula pahit. Ada yang suka manis, ada yang suka pahit. Allah tuh tahu banget selera manusia. Jamu, kalau saya bilang jamu yang manis pakai madu, yang nggak seneng malah pesen pahitan wae Pak Wiji lah. Pahitan, wae lah. Tapi tak jamu pahitan itu ada. Apalagi orang yang sakit gula. Pahitan loh. Gitu ya, itu semua nikmat semua. Ayat berikutnya muttaqiina ala kurusin batohinuha min istabraq wa janal jannataini dan muttaqiina mereka muttaqin layak-layak itu layak-layak enak senang lagu nyanyinya layak-layak itu di Indonesia kan apa? Senderan. Bercelekan bersandar pokoknya nyantai nyantui gitu kan nyantui gitu nyantui begitu ya itu mau takiin mereka santui surga itu halun amiluhu artinya ya tanah amuna mereka bersenang-senang ya nuante bersenang-senang di sana itu di mana ala kurusin bato inuka ala kurus itu di atas hamparan dia bersenang-senang santai di atas hamparan hamparannya itu bato inuha yang sebelah dalamnya min istiak brokin dari sutra yang tebal. Hamparannya itu di dalam bagian dalam. Kalau kita kan paling kaku. Ini sutra yang tebal. Istabrok itu sutra yang tebal. Nah, sementara bungkusnya, spraynya itu minas sundus dari sutra, tapi yang tipis dan halus. Belas rambut gatel-gatel. Spraynya ora tau diganti, gua oleh pola kayak tinggi lah. Iya lah. Di surga itu coba. Serba indah, serba hebat di sana itu.
Wajanal jannatain. Dan buah-buahan keduanya surga itu dapat dipetik. Zanim ya. Zanim itu zana itu dekat. Itu. Aiqoribun yanaluhul qaimu wal qaidu wal muttaqin. Jadi di surga itu semua lantai di atas hamparan yang dalamnya sutra tebal yang halus, kemudian spraynya juga dari sutra yang tipis tapi halus, kemudian sambil nyender-nyender buah-buahannya itu mau buah yang mana aja. Tinggal Itu sambil tiduran ini kita pengen apa misalnya semongko, itu aja bisa itu sambil rebahan semongko, kayak nah itu semongko langsung juga semongko juga. pengen cewek datang ya Pak? Cewek? Pengen cewek langsung datang. Itu udah dia layani gaya-gayanya bening-bening tadi belum? Belum. Tadi kan dijelaskan. Belum dijelasin. Enggak pernah ngelirik orang matanya terjaga. Beda di surga ya layani kita matanya terjaga, nggak pernah lirik-lirik. Tadi kan tadi jelasin. Nggak pernah disentuh oleh bangsa manusia maupun jin yang ada di surga. Tidak pernah sentuh dia. Khusus buat kita. Jadi perlawan terus loh coba. Makanya di dunia ini rabi nggak usah pilih-pilih rondo yo ben masih rondo itu menjalani yo nikmat tapi aja Allah yo kumah kewajiban nggak usah nyesel ngaji rondo itu sawane kok ya olahraga dirapi wah ngalaman tadi kan dijelasin ya awalnya kan bening ya. Hah? Makasih kurang mantap. Kurang mantap ya urusan cewek boleh dipermantap ya kalau gitu. Mentang-mentang duit jam kuat. Panting-panting judul ya. Kalau soal cewek harus 2 kali jelasinnya. Oh lu udah tenang. Lu kayak zaman juga pengen dua. Pokoknya jenis mati lah. Pengen rondo nih. Ya rondo ya enak. Makanya papi aja kalah waktu itu masukkan di jangan ngeluh-ngeluh selama hidup saya burung awam rasanya perawan wis ora usah nyesel rondo ya nek ya kan nanti di sana makanya papi aja kalah di waktu itu masukkan juga nanti perawan itu malam pertama tok esuk ya suruh mulane bangunan ngono lah. Coba iki ya. Oh. Kowe naik mung sak lempeng. Rekasane sak ketiga Nanti kan itu jadi di sana mau apa itu dekat sekali makanya Dari wangi gendang. di ayat lain dulu pernah kita bahas itu wa uslifatil jannatul lil muttaqin surga itu didekatkan untuk orang yang takwa. Liman khofa maqama rabbih jannatan itu didekatkan dekat sama Tuhannya. Ini pokoknya santu aja pokoknya. Ya kan? Di hamparan yang terbuat dari sutra, dalamnya sutra yang tebal halus, luar spraynya sutra yang tipis yang halus, buah-buahannya itu sangat dekat sekali sehingga gampang digayu. Mau apa aja ilmunya. Kalau saya ceweknya mau pelayanannya banyak Pak. Begitu metek mungkin jemput 40 Pak. Benih-benih. Coba bayangin. Oh aku sombet metu suwarga iki Pak, aku 40 bidadari. Pak Wiji mburi. Kata kone mburi. Tapi aku ditakoni ya, saya nganggo rompi sapa ngene kok Pak Wiji. Pak Wiji itu sapa ya? Nek sing sok ngaji nang Pak. Oh ya wis Bagian enggak? Ya kebagian aku disiapkan. Bagian pulang. separuh. Jangan khawatir Pak.
Kan murah. Dekat sekali. Danin itu. Oh, Kayak di surga Pak, kayak yang lain tadi. Wah, iya itu kayak ini baru di dunia. Orang mundur. Waktu di Basel kan didekatkan kan. Tidak perlunya ada didekatkan. Kira-kira. Ini tapi masuk gatel lagi. Beda sama surga. Pokoknya seneng kan. Kamu ngaji orang seneng itu barusan. Itu. Danin, ya, Toribun, ya Naluhul Qoim. Yang dekat yang dapat dipetik oleh orang-orang yang berdiri. Wal Qoid bisa dipetik orang yang duduk. Wal Mutsojiun dan orang yang berbaring. Ya, orang berdiri yang bisa metik, orang duduk yang bisa metik, sambil berbaring ya bisa metik. Nah, di sana kalau minum kopi susu enak. Jangan kopinya diminum, susunya dipegang. Ini dekat. Bisa hanteng ya. Iya toh. Nolak. Iya kopinya diminum. Jadi kalau layak ini guys, ya kopinya diminum. Susunya diminum. Asik. Iya kan? Enak di surga enak. Karena kami kan agak pengen gitu. Iya. Cuman kalau di dunia ini itu di surga loh ya. Jangan dipraktekkan di dunia. Di dunia ini repot. Minum kopi susu itu repot di dunia. Sama yang minum kopi susu di dunia repot. Nggak repot gimana? Ya kan kopinya ngajak melek, susunya ngajak tidur. Bertentangan. Beda kalau di sana minum kopi susu, kopinya diminum, susunya dipegang. Kayak orang stroke bertentangan. Iya. Pokoknya yang surga itu ada pantangan. Masa jadi setruk. Surga itu ada pantangan. Apa itu boleh dan itu udah nggak ada amal di sana. Amal itu di dunia. Di dunia ini tempatnya amal, tidak ada hisab. Gitu. Tapi kalau nanti di akhirat yang ada hisab, amal sudah nggak ada, Pak. Makanya dihadapkan di hisab bagi orang yang takwa dapat 2 surga di sana ya takwa. Ini surga ini. Ya, duduk-duduk nyantai di hamparan, nyender, empuk, saya empuk, mau atas, uang itu buahnya dikasih orang, udah enak wanita. Udah tinggal menikmati, jadi nggak ada apa, nggak ada pantangan apa, nggak ada apa di sini ada. Boleh. Tadi karena udah minum kopi, ada rokok rasanya. Nah, jadi pasangannya kopi mesti roh. Nah, di surga serba sepasang pasang. Nah, kita sekarang kita sebutkan lagi. Tapi ayat Al-Qur'an tadi saya. Fihinna, ini yang ditunggu-tunggu Pak. Ini. Dalamnya. Fihinna, finya di dalam. Hina itu bentuk jamak. Fihina, di dalam surga itu. Fihina, di dalamnya. Filjannatain, di dalam 2 surga itu. Bapak Tamalata alaihi dan apa yang mengandung keduanya di atasnya itu. Minal alali wal usur. Ialah tempat yang tinggi dan gedung-gedung. Jadi tempatnya tinggi, kayak di puncak itu. Kemudian ada gedung-gedung yang mewah. Ya, Fihina itu. Qasiratul Tarfi. Ada bidadari yang sopan-sopan, yang menundukkan pandangannya. Jadi wanita-wanitanya itu Pak, nggak ada yang songong Pak. Jadi pokoknya sampai itu simpel Pak. Oh Pak Haji, Pak Haji manggil ya kan? Itu mana? Sambil nunjuk gitu, seneng nggak bener? Warna banget. Di rumah gitu nggak? Disomongin Mbak. Enggak. 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 Cuma yang gitu
enggak? Enggak. Umpama teman yang dibeli anak ibu, terus ibunya anak bilang, dalam, adem berapa? Adem. Wes tahu ngono apa? Belum. Iku sing wae batasan kepengen mangan. Lihat di sononya aja deh. Oh gitu ya, ya. Tapi Pak Wiji curhat. Di sononya Pak aja. Wiji curhat. Di malam-malam kalau enggak. Bilang gajian neraka nggak datang. Sopan. Ini keterangannya gitu. Pas sore dia datang. Ya, fihina qatiratun kopi gitu ya. Neraka bahasnya. Di dalam surga, padahal dua surga maksudnya. Sebetulnya di surga di dunia juga. Kalau suaminya orang yang takut makom Tuhannya, istri takut makom Tuhannya, suaminya takwa, istrinya takwa, suaminya soleh, istrinya solehah, itu sama. Dilarang yang dunia dia oleh bojo sing sopan kae. Piye? Nek turu yo apa kae rahasia. Orang patok orang kode transparan. Mana sampean nek dile terus tau. Pripun Mas? Dadi ngesaken apa? Oh ya. Wis tau jadi. Wis pernah gitu. Belum pernah Pak. Belum pernah ditawari. Loh. Ya, uang kok berapa sih? Nek solehan ngono tenan. Tau. Kalau suami minta segera dikasih, kalau suami nggak minta ditawarin. Cara nawarinnya sopan. Bagi ngesaken apa Pak? Siap. Ya. Begitu selesai. Matur nuwun nggih. Wis tahu ngono Pak. Katanya istri saya anu Pak. Orang lain kalau nggak usah ditawarin Pak. Ngaku. Ditawarin. Nggak usah ditawarin orang laki itu. Ya wis diterima. Panjang musuhnya. Nanti di surga fihina qatiratun kopi. Di dalam surga itu nanti ada bidadari yang sopan, yang kamu menundukkan pandangan. Rawani ini ngelototi rawani, kemudian tak rawani. Bentar sopan, menundukkan pandangan. Sopan malah nganu Pak. Ya oke nanti Pak, diterima. Malah nggak tega. Al-aini ala aswadihin nal muttaqina. Artinya apa? Matanya itu menundukkan pandangan matanya terhadap suaminya. Al-muttaqina yang sedang bertelekan minar uji wajib baik dari manusia. Jadi suami lagi bertele gitu, kalau dia datang ya waktu genit-genit jalan kayak apa modelnya Takawati. Kita kan sampai wajar ngomong zaman di dunia. Padahal kan janji Allah kan dua surga itu dunia dan akhirat. Mestinya di dunia ini makanya istri-istri kalau suaminya lagi santai-santai di tempat tidur jangan gitu yang rasa genit-genit dikit itu. Ini di rumah sama suaminya nggak mau genit, di luar genit-genit. Ayo. Di rumah nggak mau dandan, di rumah betul. Corona ini alhamdulillah yang biasa dua menor, dua musim mulai itu kamu tuh dicucuki ya karena takut. Gitu loh. Insya Allah kalau keluarga takwa itu surganya dua, surga dunia, surga kita kan surga di dunia ini. Kalau mau ngaku jadi umatnya Kanjeng Nabi Muhammad, masuk surganya sejak di dunia. Nabi Muhammad sudah masuk surga di dunia. Kenapa? Nabi mengatakan baiti jannati, rumahku adalah surga. Kenapa? Istri-istri Nabi begitu semua sopan. Kalau diminta nasi, kalau nggak diminta nasi. Nah, sekarang ibu-ibu pakai Hari enggak ibu. Nah ini yang jadi masalah. Rahasia. Ciptakan surga di rumah. Jangan cari surga di mana-mana. Di rumah rasanya kayak
di dalam neraka. Yo, dia. Oh, ya kotak. Kalau ketemu ribut, kok yang enak. Ya, mulai malam hari ini harus dirubah sikapnya di rumah. Ciptakan surga di rumah masing-masing supaya baiti jannati. Oke. Mulai sekarang, walaupun tidak pakai sutra, asalnya dia waktu kempas-kempas sedikit dijemur biar mekar, ya kan? Spraynya diganti terus disemprot pakai vakum, ya kan? Yang asik gitu tapi di rumah. Dulu mbak, kasurnya mbak berembung. Sekarang ditawarin nggak mau Iya, Pak. kalau suami minta dikasih, kalau nggak minta ditawar. Mumpung suami ada di rumah, kan kalau nggak di rumah dia harap-harap. Di rumah dianggurin aja. Jangan ketawa. Wah, sudah sini yuk pengen. Ya, kalau kemarin-kemarin mana alasannya belum tahu. Jangan nggak tahu. Ini yang membuat sakinah mawaddah warahmah itu menciptakan jannatan, dua surga. Surga di dunia dan surga di akhirat. Kepenak di dunia, kepenak di akhirat. Syaratnya itu takwa. Di ayatnya tadi diawali waliman khofa maqama rabbih jannatan. Dan bagi orang yang takut terhadap makom Tuhannya, dia akan mendapatkan dua surga. Ciptakan mulai malam hari ini. Pulang tawarin. Bagi ngesaakan apa Pak? Kalau abang ya mau apa? Kamu kok anak-anak itu dulu? Mau bersahabat. Kalau umur seperti saya udah nggak ada ini Pak, tahap-tahapnya udah habis. Kemanusiaan itu ada 3 tahap. Sampai tahap. Bisa tahapnya. Pandangan hidup, pegangan hidup dan perjuangan hidup. Ada perjuangan hidup. Kalau perjuangan nggak hidup tuh deh. Masih ada Pak. Tahapnya udah Ada tahap keempat. Sandaran hidup. Berjuang nggak hidup disenderin aja. dia dompet. Kalau saya ada 3. Senderin. Kalau kita itu dari suatu udah yang adanya bahagia, nikmat, seneng, orang utang barang lali ya Pak. Kita lanjut karena udah rambu-rambu. Tapi setelah hidup pun cari apa? Cari bahagia. Kita jualnya juga di dunia hasanah, walaupun akhirnya hasanah. Dunia kita diserahkan kita prestakan itu, jadilah orang yang tak. Suami takwa, istri takwa, begitu. Suami soleh, soleh. Insya Allah nanti sakinah, kita tenang di rumah. Kenapa? Baik nanti rumahku adalah surgaku. Masalah di akhirat nanti, karena kita bersyukur, selalu bersyukur, nikmatnya ditambah. Di sini cuma bidadariku, hanya engkau satu-satunya bidadariku. Terus kata istrinya, sabar Bang, aku satu-satunya bidadari. Tapi nanti di surga disambut engkau sama 40 bidadari yang beling-beling. Terus enggak ada cemburu. Kirain tidurnya cemburu. Enggak ada hasad di sana makanya. Nah ini kita sudah lepas-lepas. Istrinya pensiun. Wah. Tidurnya cemburu. Nah, di sana enggak ada hasud, enggak ada cemburu, enggak ada. Yang ada deh. Oke. Bina qatiratun tauhid. Lam yakmishunna, yang tidak pernah disentuh, yang tidak pernah disentuh insun bagi oleh manusia, walajan dan tidak pernah disentuh oleh jin. Perawakan terus, sopan-sopan, cantik-cantik, bening-bening, enggak mata keranjang, enggak pernah disentuh baik dari bangsa jin dan maupun bangsa manusia. Enak enggak kira-kira? Enak. Oh. Lalu bagi hari ala irobikuma tukar jiban. Masih berapa ayat sih? 2 ayat. 2 ayat kita habisin. Nah, 2 ayat. Ka'annahunna al-yaqutu wal marjan.
Ka'anna guna, ka itu seperti seolah-olah. Ka'anna guna, tapi ali ala rabbikum atukadziban. Lalu nikmat Allah yang mana yang kau dustakan, lalu Allah nyatakan ka'anna guna, seolah-olah mereka bidadari itu. Guna itu bentuk jamak dari wanita sebagai kata ganti, namanya domir ya, kalau itu. Guna itu domir untuk wanita. Ka'anna guna, seolah-olah mereka wanita-wanita itu berarti siapa? Bidadari. Bisa. Maka ka'anna guna bisa diartikan seolah-olah seakan-akan bidadari itu al-yakut, seperti yakut. Ya, bersihnya seperti yakut. Yakut itu perhiasan yang sangat mahal di zaman itu. Sekarang Anda sampai cari batu yakut yang asli berapa harganya sekarang? Yakut ya, udah ya Pak. Perhiasan yang bersihnya kayak yakut, kayak apa? Wal marjan dan seperti marjan. Saya punya di batunya kalau kita yakut marjan nanti di atas saya punya. Ini baru sirupnya, Mbak. Sirup. Marjan. Yakut itu bersih, marjan itu merah, jadi bersih kulitnya, kok merah-merah. Marjannya udah ada. Pantesan untuk iklan marjan. Iya marjan, merah warnanya kalau marjan. Kalau yakut bersih, Marjan merah. bersihnya itu bidadari seperti yakut, wal marjan dan merah, jadi bersih putih kemerah-merahan kulitnya. Pokoknya sedap kayak. Wal marjan itu seperti mutiara. Seperti yakut wal marjan. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Lalu nikmat Allah yang mana lagi yang akan dustakan. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah tabarukan kita Al-Iblis lima alifati tafsir Quran Al-Aziz yang dipandu dengan kitab tafsir Jalalain sebagai referensi di dalam Tasawuf, Tadabbur dan Tafakur serta mutola'ah kita terhadap firman-firman Allah yang terkandung di dalam kitab suci Al-Qur'an Karim yang berjasa kita kaji bersama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita sekalian, mampu mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari hingga kita digolongkan oleh Allah bahwa yang muslimin, mukminin, muhsinin dan muttaqin yang selamat, sejahtera, bahagia di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li auladina wa li masyayikhina wa li akhwanina wa li jiranina wa li asatidina wa li talamidina wa li talamizatina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi bainana wa bainahum bil khairat. Rabbi ighfir warhamna anta khairur rahimin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbana inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala wa du'aan mustajabah wa rizqan halalan thayyibah wa si'an dunya wal akhirati ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal karim. Demikian, banyak kekurangannya, banyak kesalahannya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.